Bagusan HP lah. Ya kamera jelas lah. Ya HP lah. Kamera. HP. Kamera. Oke guys, jadi nih di video kali ini ya kita beda nih ya. Biasanya kan kita bikin video B-roll nih ya, Ger. Sekarang kita bikin video perbandingan nih ya antara HP atau kamera. Nah ini dilema yang sangat-sangat besar ya, Ger. Betul, perdebatkan Iya. antara konten kreator dan juga penonton ya. Bener-bener. Sekarang kita bakal pecahin ya. Sebenarnya lebih bagusan HP atau kamera sih sebenarnya ya kan. Nah, disclaimer aja teman-teman, di sini semua opini kita ya. Kalau misalkan kalian mau membuktikan sendiri di rumah gitu, Boleh aja boleh ya. aja, boleh banget. Nah, hasil-hasil yang nanti kita akan tunjukin itu semua pure ya teman-teman. Lighting kita nggak ubah. Kita mau nampilin asli mungkin ya. Pokoknya kita no setting-setting di sini. Oke, aspek yang pertama nih guys, aspek yaitu lensa ya, Ger. Betul. Seringkali kalau kita pakai kamera nih ya, lensanya itu bisa dicopot, Ganti-ganti. dicopot pasang nih, dan kita bisa aturin sesuai kemauan kita sendiri gitu ya. Betul. Kita mau tipe shotnya mau seperti close up, medium close up, atau long shot, kita pakai lensa yang bermacam-macam Betul. gitu ya, Ger. Nah, kalau kamera HP itu beda lagi guys. Kita nggak bisa ganti-ganti lensa tentunya karena emang lensa bawaan dari HP tersebut. Betul. Nah, untuk zoom in atau zoom out itu kita harus mendekati objek atau menjauhi objek gitu. Nah, aspek selanjutnya ini yang nggak jauh dari aspek yang pertama ini, yaitu zoom nih. Nah, setiap kamera kan punya sensor, jadi makanya kalau misalnya kita zoom nih ya, kita zoom pakai kamera DSLR atau mirrorless, hasil yang dihasilkan nih nggak bakal pecah gitu ya, Ger. Betul. Karena sensor di kamera lebih besar daripada sensor di HP gitu ya, Ger. Meskipun megapiksel dari HP itu gede ya. Betul. Kan selama ini kita selalu lihat komersial menawarkan megapiksel HP yang besar gitu. Itu tidak menjamin bahwa kamera kalian itu kalau misalkan di zoom itu pecah gitu. Karena itu hitungannya kembali lagi ke sensor bukan megapiksel ya, teman. Karena sensor itu berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk. Semakin besar sensor itu, semakin besar cahaya yang masuk kan. Betul. Nah, makanya gambar yang dihasilkan akan semakin detail juga gitu. Nah, sebagai contohnya kalian bisa lihat ya nih perbedaannya nih ya. Nah, setelah kita main zoom-zooman nih ya guys, nah kita ke aspek yang berikutnya yaitu warna nih guys. Dua perangkat ini nih, kamera SLR ya atau HP, itu sebenarnya warnanya yang dihasilkan bisa beda nih guys. Nah, malah justru berbeda bener. Nah, kamera sendiri itu punya fitur namanya S-Log. Bisa dibilang itu grayscale. Itu memudahkan kita untuk proses color gradingnya nanti sesuai dengan mood atau tone yang kita mau sebenarnya. Nah, berbeda ya sama yang HP guys. Dimana HP langsung pas rekam nih kita langsung menghasilkan warna yang sesuai sama HP tersebut gitu. Jadi hasil dari warnanya itu ya emang hasil dari HP tersebut gitu. Apa yang tertangkap di kamera HP tersebut itu yang akan dihasilkan gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya. Kalau kalian masih bingung nih, kira-kira kayak gini grayscale. Nah, kalau misalnya grayscale itu abu-abu kan. Nah, itu sebenarnya abu-abu itu memudahkan online editor ataupun colorist ya untuk mewarnai footage kita gitu kan. Betul. Nah, kalau yang pakai HP kalian bisa lihat kan, kalau misalkan pakai HP itu langsung warnanya kayak gitu dan perbedaan warnanya kalian bisa lihat sendiri. Oke, yang poin kita yang keempat nih ya sekarang ya, yaitu ukuran file. Nah, di sini ukuran file pasti berbeda dari kamera DSLR atau mirrorless dengan HP ya teman-teman. Karena kalian bisa lihat sendiri dari sensor pertama sudah gede untuk kamera, ya kan. Nah, untuk handphone masih kecil. Itu sudah mempengaruhi dari file size dari masing-masing device. Nah, dan juga tadi kita udah bahas tentang color. Nah, warna ya teman-teman. Dimana kalau misalkan kita bisa sebebas mungkin untuk mewarnai footage tersebut, pasti filenya juga bakal lebih berat. Nah, disitulah justru kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau kita misalkan pakai kamera DSLR atau mirrorless. Nah, kalau misalkan pakai HP, ya memang filenya kecil karena Apa yang direkam itu Iya, yang dihasilkan betul, gitu betul, kan betul. sebenarnya. Iya. Nah, ini berkaitan dengan aspek yang kelima guys, yaitu portabilitas. Kita kalau pakai kamera SLR atau mirrorless, kalau kita misalnya jalan ke mall lah, kita jalan ke tempat umum lah misalnya, kita bawa kamera gede-gede banget dan
relatif berat gitu ya, Ger, Betul. kamera. Karena kamera sendiri kan dari body dan lensa, nanti belum lagi kalian tambah aksesoris, bisa mic, external monitor. Iya. Nah, itu kan jadi mengundang orang, "Wih, ada syuting apa nih di sini?" Iya, padahal cuma bikin vlog kadang nih ya kan, atau cuma motret gitu kan kadang. Nah, kalau misalnya kamera HP beda guys ya kan, kita selalu bawa HP gitu ya Betul. kemana-mana, dan HP itu cenderung ringan sebenarnya Benar, daripada kamera jauh banget gitu kan. Nah, kalau kalian pengen ngejar praktis atau cepet ya kalian lebih pilih ya pasti HP gitu ya. Kalau misalnya kalian profesional atau mau pengen ngejar kualitas gambar yang lebih bagus gitu ya, kedalaman gambar yang lebih dan bagus. kalian mau lebih diutak-atik lagi ya footage-nya ya, itu lebih baik pakai kamera. Bener. Oke guys, jadi banyak banget nih ya. Kan kita tadi udah jelasin tuh kelima aspek ya menurut kita perbedaan kamera dan juga HP ya kan. Nah, tapi di luar sana banyak juga orang yang masih bingung gitu ya. Sebenarnya device atau SDM-nya ya atau orangnya yang di balik kamera. Nah, itu biasanya ada orang yang ngomong kalau misalkan yang penting orang yang di belakang kameranya, kamera atau device-nya mah nggak penting gitu. Nah, kita di sini ngomong itu nggak 100% benar, nggak 100% salah juga ya kan? Betul. Karena emang device itu kan emang gunanya untuk mendukung kita untuk memaksimalkan footage yang kita mau ambil gitu kan. Jadi ya balik lagi kalau misalkan orangnya udah jago, terus habis itu udah ngerti lah tentang perfilman ataupun video, foto gitu. Tapi kalau memang nggak ada device yang mendukung untuk memaksimalkan ataupun untuk memvisualisasikan apa yang ada di pikiran dia, ya itu sama aja kurang gitu ya teman-teman. Jadi memang pernyataan man behind the camera itu yang berperan lah. Itu nggak sepenuhnya benar ya guys, karena balik lagi cara memaksimalkan potensi yang kita punya itu kalau misalnya kita nggak didukung sama gear yang mumpuni itu nggak mungkin 100% bisa achieve gitu, nggak mungkin bisa tercapai gitu misalnya. Oke guys, dari kelima aspek itu kita bisa tarik kesimpulan nih Gar ya. Betul. Apa Kita ya? bisa menyimpulkan nih ya kalau misalkan sebenarnya nih teman-teman ya, kalau kalian emang menekuni atau mendalami dunia videografi, fotografi ya teman-teman ya, kalian harus mempunyai device yang memumpuni gitu ya, ataupun mendukung kreativitas kalian gitu. Kinerja kalian Yes. ya. Karena memang kalau misalnya kalian fokus di situ, kamera sendiri adalah alat yang tujuannya itu memang untuk merekam gitu Iya, ya. tujuan utamanya untuk Iya. merekam atau mendokumentasikan sesuatu. Nah, beda lagi nih sama HP nih. Karena kan HP fungsinya sebenarnya bukan cuma untuk memotret doang gitu ya, Ger. Betul. Kita pakai HP itu untuk bersosial media, berkomunikasi sama orang lain gitu kan. Jadi memang tuh Fokusnya beda ya. Fokusnya beda gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, kalau misalkan kalian memang belum mampu untuk membeli gear kamera yang memadahi, kalian bisa pakai handphone dulu. Karena memang sekarang nggak bisa dipungkiri juga ya, handphone sekarang kameranya semakin canggih. Dan dari handphone juga kita juga bisa belajar gitu. Maksudnya kita permulaan untuk belajar dari handphone tuh sangat-sangat membantu ya. Kalau misalnya kita mau jadi profesional videographer atau fotografer kamera ya. Betul. Jadi menurut lu enakan mana, Ger? Ya kalau gue pribadi sih enakan kamera pasti ya, karena kan emang kita bergerak di bidang videografi, fotografi ya. Jadi lebih enak aja kita bisa full pegang footage yang kita udah rekam gitu. Jadi kita bisa utak-atik gitu lah. Kalau gue sih sebenarnya HP sih. Karena HP juga kualitasnya juga udah oke banget sebenarnya sekarang gitu kan. Cuman memang kalau gue sih lebih ngejar praktis sih sebenarnya. HP kan praktis banget gitu kan, bisa dibawa kemana-mana gitu dibanding kamera gitu. Oke guys, so gimana video kali ini? Semoga bermanfaat ya guys, kelima aspek tadi. Yoi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini ya, dan jangan lupa untuk Follow Instagram kita. Ada 3 di sini ya. Oke guys, so thank you and see you on the next Monday. Bye.